Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung kita bersama Syekh dari Qatar, ada satu pertanyaan Ustaz yang ingin kita sampaikan bersama dari Baitul Quran An-Nur. Dalam bab taqsim itu ada istilahnya taqsim nisbi. Nah, itu kami belum begitu paham atau mohon dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan taqsim nisbi. Ya. Ustaz. Alhamdulillah, hamdan wa salatan amma ba'd. Tafhim nisbi merupakan sebuah bacaan tafhim yang memang ada kalanya tidak dikenal di zaman para ulama qudama. Dia baru muncul di akhir-akhir saja. Kenapa? Karena di zaman para ulama qudama seperti Ibnu Jazari dan seterusnya memang masih dalam tahap penyempurnaan pembukuan penjelasan ilmu tajwid dan qiraat secara komprehensif, sehingga tidak muncul pertanyaan-pertanyaan seperti tafhim nisbi. Namun di akhir-akhir mulai ditemukan atau perlu dijelaskan kembali konsep tafhim nisbi dan dimunculkan tafhim nisbi itu sendiri, di mana keadaannya huruf tafhim atau isti'la yang berharokat kasroh, itu satu keadaannya. Misalnya ri, 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 seperti itu, ri, dan biasanya muncul di 3 huruf, yaitu ghain, kha, dan ghain, kha, dan satu lagi itu qaf ya. Sehingga prakteknya ri, 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 bukan al-mustaqim, tidak demikian, tapi al-mustaqim. Begitu juga tafkhim nisbi terjadi ketika ghain dan kha dalam keadaan sukun, sebelumnya ada kasroh. Iya, sehingga hukumnya sama seperti ghain dan kha itu dalam keadaan sukun. Contohnya misalnya illa manir, bukan manir. Ya, fihi ikhtilafa, bukan fihi ikhtilafa. Meskipun demikian, hal ini memang sebagian jumhur qurra dari Mesir itu mereka menyetujui tafkhim yang tingkatan seperti ini. Tapi sebagian ulama khususnya dari Syria tidak berpendapat tentang tafkhim nisbi. Nah, itu dia keadaan, dua keadaan pokok di mana kita harus menurunkan derajat tafkhimnya. Jadi tidak tafkhim ali tapi tafkhim nisbi. Nah, seperti itu. Jadi secara bahasa itu makna secara bahasa sendiri tafkhim nisbi. Kenapa disebut tafkhim nisbi? Nisbi artinya nisbat. Nisbat. Iya. Bacaannya mirip seperti bacaan tarkik. Iya. Tapi tetap dia dinisbatkan ke tafkhim. Itu yang dimaksudkan nisbi. Jadi bacaan i sama kayak i, b, t, v mirip. Tapi tidak bisa kita katakan bacaan tarkik, tetap kita nisbatkan ke bacaan tafkhim. Makanya dikatakan tafkhim nisbi. Seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya Ustaz, tafkhim nisbi itu tadi pertama hurufnya ghain, qaf, dan kha. Iya. Yang kedua dalam posisi kasroh. Posisi kasroh untuk 3 huruf. 3 huruf. Kemudian posisi sukun sebelumnya kasroh. Posisi sukun sebelumnya kasroh. Untuk 2 huruf saja. Iya, kha dan ghain saja. Karena kalau qaf, kenapa tidak seperti fihi manir tarofa? Karena untuk qaf dia memiliki sifat kuat, yaitu jahar, syiddah, dan qalqalah. Sehingga kalau kita baca seperti kha dan qaf, kha dan ghain tidak bisa. Contohnya misalnya iqit, jadinya seperti itu. Iqit tidak bisa. Iqo, tetap seperti itu. Karena di antara 3 huruf ini, huruf yang paling kuat yaitu huruf qaf. Sehingga untuk qaf sukun sebelumnya kasroh, dia tidak dinisbikan. Satu pertanyaan lagi. Kenapa kok harus ada tafkhim nisbi? Karena keberadaan kasroh itulah yang menyebabkan huruf yang tadinya kuat dia semakin melemah. Sebabnya kasroh itu. Ya. Mungkin kalau di maratibut tafkhim, barangkali tafkhim nisbi ini merupakan martabat yang paling rendah ya. Martabat yang kelima. Kelima ya. Di mana Syekh As-Samanudi berkata di dalam matan At-Tufa As-Samanudiyah, a'lahu fi qata'ifun fasalla faqurbatun fala tuzigh fadhilla. Dhilla. Ya, itu contohnya untuk dha, tapi ketika qaf maka lebih rendah lagi. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Demikian para
mendengar penjelasan terkait tafsir nisbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.